Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Pemerintah itu perlu dikontrol. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Jokowi di NTB saat buruh aksi May Day. Istana berdalih, kunker itu kunjungan kerja, ya sudah dirancang jauh-jauh hari. Wadah. Pelaksana tugas PLT Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan soal kunjungan kerja atau kunker Presiden Jokowi yang berlangsung bersamaan dengan aksi buruh memperingati Hari Buruh Internasional. Ini sedunia, jadi alasannya ini sudah dirancang jauh-jauh hari. 1 Mei itu sudah dirancang lebih jauh lagi dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya kira ini mohon maaf dalih yang bodoh gitu ya. Kok bisa alasannya karena ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Lebih mana dari dirancang 1 Mei? Menurut Yusuf, rencana kunker ke Jawa Timur dan NTB sudah direncanakan sejak lama. Dia juga nggak berani. Lama tuh kapan? Rencana kunjungan ini sudah dirancang. Oke. Ia lantas menjelaskan, pada Selasa siang Presiden sudah terlebih dahulu kunjungan kerja ke Jawa Timur. Kan sebelumnya juga mana ada Jokowi di Jakarta ketika demo berlangsung. Harusnya kan dihadapi. Nah, itu dilakukan mempertimbangkan efisiensi sehingga Presiden tak kembali ke Jakarta dulu. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, maka dari Jawa Timur langsung ke NTB. Tidak kembali ke Jakarta karena takut ada May Day. Gitu kali ya kalau dilengkapin. Setibanya di NTB kemarin sore, Jokowi langsung mengunjungi kedai mie gacoan. Dia makan level 0 dan level 1 kali ya. Karena yang dia dukung adalah 01. Salah, 02 dong. Atau alam bawah sadarnya mengatakan yang harusnya menang itu 01 gitu kali. Menyapa masyarakat. Adapun Rabu ini kembali mengisi kunjungan kerja dengan bersepeda dan menyapa. Apa ya urgensinya dibandingkan dengan May Day yang harus dihormati oleh semua orang. Kamis, Presiden akan menjalani berbagai kegiatan di NTB. Waduh, terus saja kelilingnya. Nanti gimana Jakarta? Aman? Aman. Baru kembali. Begitu meringin ya. Pantauan Kompas, selain membakar flare, buruh juga mengibarkan bendera aliansi mereka. Ini ke aksi buruhnya ya. Pimpin Anda, karena presiden Anda adalah presiden yang anti demokratik. Karena negara Anda, presiden Anda, saya mau presiden Anda lah jangan keluar merosot dalam menaikkan divestasi Freeport 61% di Papua. Tetapi apa yang terjadi di Papua? Saya ingin katakan kepada solidaritas Indonesia. Kami ingin bersama-sama dengan Anda. Selamat sore, saat ini saya sedang berada di Patung Kuda, Kota Pusat. Saat ini demo Hari Buruh Internasional atau May Day
Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton 3 lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut, Jokowi penipu rakyat, Jokowi mundur. Begitupun elemen gerakan buruh, kawan-kawan semuanya. Kalau kita mau bicara persatuan sosial, persatuan gerakan rakyat, maka ketika ada petani, ketika ada masyarakat miskin kota yang digusur, maka buruh harus turun ke jalan mengutuk tindakan kriminalisasi terhadap kaum tani dan kaum miskin kota yang memperjuangkan hak atas tanahnya, kawan-kawan semuanya. Kita menginginkan kembalinya ideologi konstitusi kita, kawan-kawan semuanya. Undang-undang pokok agraria menginginkan sosialisme agraria berbasiskan pedesaan, berbasiskan agraria di pedesaan, kawan-kawan semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Gurumisasi dan ketimpangan penguasaan tanah semakin tajam. Tanah lebih banyak dikuasai oleh 1% segelintir kelompok di Indonesia, kawan-kawan. Antara kaum buruh dan kaum tani punya kesamaan nasib, bahwa kita menghadapi sistem ekonomi politik yang liberal dan hanya berpihak kepada para pemilik modal, kelompok oligarki, kelompok 1% yang menindas kaum buruh, kaum mahasiswa, pelajar dan para perempuan. Tidak hanya di kota, tidak hanya di pabrik-pabrik, tapi perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat juga mengalami diskriminasi hak, diancam dalam konteks berserikat. Untuk itulah saya mengajak sebagai perwakilan dari gerakan reforma agraria, dari organisasi-organisasi tani yang pada hari ini turun, mengajak kepada kaum buruh, kepada kaum perempuan, kaum pelajar, kaum mahasiswa, kaum miskin kota, para aktivis HAM, pembela hak asasi manusia, untuk menyatukan konsolidasi gerakan rakyat, singkirkan ego sektoral, dan mari kita kembalikan kekuatan kedaulatan rakyat sehingga negara kembali lurus, negara kembali waras. 1 dekade kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja telah mempreteli upaya-upaya kaum buruh memperbaiki kebijakan sistem kerja. Apa yang dilakukan oleh Omnibus Law, kebijakan outsourcing, sistem kerja kontrak, pemutusan kerja sepihak merajalela sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Begitu pula sejak Undang-Undang Cipta Kerja dilahirkan, pemerintahan Jokowi membentuk satu lembaga baru bernama Bank Tanah, dan sudah 27.000 hektar tanah dilakukan perampasan tanah oleh badan baru hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semuanya. Apalagi dengan agenda pangan kita, kawan-kawan semuanya. Pemerintahan Jokowi menjanjikan kedaulatan pangan akan dicapai selama pemerintahan. Tapi apa yang terjadi? Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang Pangan dan membuka keran impor, serta memastikan situasi petani di pedesaan semakin terpuruk karena tidak bersaing dengan pangan impor. Itulah semangat kapitalisme dan liberalisme yang dikandung di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kawan-kawan semuanya, mari kita berkonsolidasi terus-terus. Mari kita lakukan refleksi dan otokritik pada gerakan sosial agar kita semakin solid dan semakin siap, tidak hanya mengantisipasi ancaman dan dampak luas dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi untuk memastikan kedaulatan bernegara kita kembali kepada tangan rakyat, kawan-kawan, sesuai mandat konstitusi, dan bagi kaum tani sesuai mandat Undang-Undang Pokok Agraria. Selamat Hari Buruh, kawan-kawan semuanya.